Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses buat Anda semuanya. Oke, langsung saja akan kita bacakan berita di mana tuduhan Pak Amin Rais dengan Pak Prabowo begitu blunder ya untuk menyerang pada era Jokowi. Ternyata bahwa penguasaan tanah ya negara dikuasai 1% rakyat kita ternyata sudah zaman sebelum Pak era Jokowi. Datanya juga berbeda ya. Kalau Pak Amin Rais itu 74% negeri ini dimiliki kelompok tertentu. Kalau Prabowo naik ya 6% jadi 80% ya. Kok beda-beda sih Pak Amin dengan Pak Prabowo? Datanya gimana sih? Ya, sebagaimana dikabarkan oleh Detik ya bahwa kontroversi Prabowo sebut Indonesia bubar 2030 ya. Kutipannya adalah, Bung, mereka ramalkan kita bubar. Elit kita merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita. Gak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%, gak apa-apa. Bahkan sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Ayo, siapa yang meninggalkan Indonesia membawa kabur hartanya ke luar negeri, Pak Prabowo? Ayo. Hahaha. Iya. Pak Amin Rais juga begitu mengatakan ya, Jokowi rajin ya bagi-bagi sertifikat. Amin Rais mengatakan itu pengibulan. Blunder juga ini ya. Presiden Joko Widodo ya berkunjung ke daerah dengan salah satu agendanya adalah membagikan sertifikat tanah. Ya, kegiatan Jokowi ini disindir mantan ketum MPR, mantan MPR ya, ketua MPR Amin Rais. Amin menilai cara Jokowi dengan membagi-bagi sertifikat itu masih belum bisa menuntaskan permasalahan soal kepemilikan lahan. Hal ini disampaikan oleh pendiri PAN dalam diskusi Bandung Informal Meeting dengan topik kegagalan negara memberikan rasa aman kepada rakyat dan bangsa, melanggar UUD 45 pasal 28 huruf G ayat 1 dan HAM di Hotel Savoy Homan Bandung pada Minggu 18 Maret. Ini pengibulan, waspada, bagi-bagi sertifikat lahan tanah sekian hektar, tetapi ketika 74% negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan saja gitu, kata Pak Amin ya. Ya, dalam situasi tersebut kata Amin, pemerintah dan Jokowi mengalami kemunduran. Waduh, Pak Amin yang benar. Kok rakyat merasakan kemajuan sih di mana banyak pembangunan gitu, Pak Amin gimana sih? Bahkan rezim Jokowi dianggap paling mundur, waduh, dibandingkan dengan rezim sebelumnya katanya ya. Ini apa-apaan? Saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya negeri ini memang dalam sejarah panjang mungkin ini paling bawah, tegasnya. Amin Rais secara kritis menyinggung soal keadilan ya, sistem keadilan yang belum berjalan di tanah air. Bagi dia keadilan semakin menjauh. Keadilan bagi siapa? Bagi Pak Amin Rais ya. Sesungguhnya yang kita lakukan adalah merespon pada panggilan Allah, sedangkan sedang mencoba menegakkan keadilan di negeri yang kita cintai. Keadilan semakin menjauh, keadilan ada di dalam ideologi negara Pancasila, tuturnya ya. Dan ini pada tahun 2017 dikabarkan ya, inilah adalah 26 perusahaan sawit yang diduga ilegal ya katanya ya. Iya. Iya. Organisasi gabungan yang fokus pada persoalan lingkungan mengungkap ya perusahaan perkebunan sawit di Bumi Lancang Kuning selama ini ternyata banyak yang tidak memiliki izin ya. Dan perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi sejak lama. Nah loh. Berikut adalah korporasi perkebunan sawit berdasarkan hasil investigasi organisasi Aeon Forest ya, di mana disebutkan kalau oleh EOF areal ke-26 perusahaan perkebunan saat ini berubah di kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Dan dikatakan ya perusahaan-perusahaan diduga legal tersebut menumpang beroperasi dengan lahirnya SK 673 dan 878 semasa kepemimpinan ya menterinya Pak Zulkifli Hasan begitu. Saat menjabat Menteri Kehutanan, wah ini kan ketua PAN ini Pak Amin Rais gimana sih? Waduh.
SK 673 dan 878 yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada 2014 menguntungkan korporasi sawit yang sebelum SK 673 dan 678 berada dalam kawasan hutan ini kini berada di areal kawasan hutan ya, atau dari ilegal menjadi legal, kata Okto Yugo tim kampanye EOF ini kepada gagasanriau.com. Dan berdasarkan pada data Badan Petanahan Nasional 2016, status lahan yang ditelah berdasarkan izin 18.754 hektar dengan telah memiliki HGU 82,39 hektar, bukan untuk HGU ya. Dari SK 878 ya tahun 2014 juga ditemukan pabrik kelapa sawit PT Agro Abadi yang dimulai operasi 2012 dan tanaman sawit berumur 10 tahun. Padahal sebelum mengeluarkan SK 878 Menahun 2014 20 September 2014 masih merupakan hutan produksi terbatas. Namun berdasarkan SK 878 Menahun 2 2014 20 September 2014, lokasi yang sama menjadi areal penggunaan lain dan berdasarkan BPN Riau 2016 telah memiliki HGU seluas 968 hektar. Begitu pula kebun sawit PT Agro Abadi di konsesi IUPHHK HT PT Rimba Seraya Utama lebih kurang 4.829 hektar. Dan berdasarkan SK ya 878 Menhut 2 2018 20 September 2014 areal telah menjadi areal penggunaan lain-lain tungkasnya. Dan ini adalah data yang diterima gagasanriau.com ya dari EOF 26 korporasi yang diduga menumpang dari kebijakan pemerintah, di mana asal muasalnya merupakan kawasan hutan disulap menjadi kawasan bukan hutan. Ini yang pertama adalah PT Agro Abadi Agro Panca Eka memiliki HGU seluas 96 hektar dan tidak memiliki HGU 24.829 beroperasi 2012. Wah, era siapa ini? Ada PT Meskom Agro Sarimas Grup Sarimas memiliki HGU 3868 dan tidak memiliki HGU 7.000 beroperasi sejak 2013. Aduh. PT Taurus Ganda tidak memiliki HGU 22389H. Ada PT Riau Agung Karya Abadi tidak memiliki HGU. Waduh, banyak juga nih ya. Silakan dibaca sendiri ya. Ini ternyata banyak juga ya datanya ya, sampai 26 ya korporasi ya. Ini ada koperasi Dubalang Jaya Mandiri tidak memiliki HGU, begitu ya. Dan ternyata KPK pernah dimintai untuk menyidik Ketua MPR Zulkifli Hasan. Nah ini dasarnya, kita baca saja ya. Oke, KPK diminta melakukan penyidikan terhadap Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait dugaan korupsi di Riau. Tuntutan itu disuarakan Komite Anti Korupsi Indonesia atau KAKI yang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK Jumat 22 Desember 2017. Oh begitu dong. Ahmad Fikri, Sekjen KAKI, meminta KPK bertindak tegas dan kembali mengusut kasus korupsi yang terjadi di Riau pada tahun 2014 lalu. Kala itu dalam persidangan terdakwa Anas Makmum yang saat itu menjadi Gubernur Riau, secara gamblang hakim mengatakan Zulkifli Hasan yang pernah menjabat Menteri Kehutanan bertalian erat dengan kasus korupsi suap lahan di Riau. Hampir semua kasus korupsi alih fungsi lahan berawal dari keputusan menteri yang berwenang, dan saat itu adalah Zulkifli Hasan sebagai Menhut melalui SK 673 2014 menyetujui alih lahan sebesar 30.000 hektar yang berujung pada suap kepada Gubernur Anas Makmum paparnya. Anehnya lanjut, Zulkifli Hasan memberikan waktu 2 minggu untuk merevisi surat keputusan Menteri Kehutanan 673 yang membuka peluang terjadi tindakan pidana suap yang dilakukan Gubernur Riau saat itu. Dalam keterangan saksi Masyud yang tertulis jelas pada putusan 35.pit.sus TPK 2015, dirinya menyebutkan setelah saksi dipanggil oleh Zulkifli Hasan diminta untuk dirinya menyebutkan setelah saksi
menyebutkan ya, diminta untuk menemui Surya Darmadi di ruang sebelah Zulkifli Hasan yang diminta untuk mengakomodir lahan dari Surya Darmadi. Pada saat pertemuan tersebut, tentu tuturnya PT Duta Palma meminta agar lahannya dapat dimasukkan ke dalam usulan revisi RT RW dan Anas Makmum yang memberikan perintah kepada Cecep Iskandar untuk membuka peta dan mengecek posisi lahan PT Duta Palma agar tidak tumbang tindih dengan pengajuan lahan dari Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya, mengetahui lokasi tersebut tidak masuk dalam pengajuan Kabupaten Indragiri Hulu, terdakwa 1 meminta Cecep Iskandar untuk memasukkan permohonan PT Palma 1 dalam surat keusulan revisi. Setelah menerima perintah, terdakwa juga untuk memasukkan lokasi yang diminta PT Palma itu. Cecep Iskandar pun pergi ke kantor Bapeda untuk membuat peta lokasi yang diajukan perusahaan tersebut. Masudi yang merupakan Direktur Perencana Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan secara jelas mendapat arahan langsung dari Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Tuturnya, wadaw. Pihaknya mendesak KPK segera menindaklanjuti berbagai fakta persidangan tersebut dan melakukan penyelidikan terhadap Zulkifli Hasan. Pihaknya berharap kasus alih lahan di Provinsi Riau serta di Kabupaten Bogor yang sudah menjadikan Gubernur serta Bupati Bogor menjadi narapidana bisa ditindaklanjuti. Oke, langsung kita bacakan komentar teman-teman semuanya yang telah hadir pada video-video terdahulu, dan kita langsung menuju kolom komentar menyambung daripada komentar yang belum kita baca. Oke, ada Nur Alifah ya. Di antara pelamar Wapres hanya Mahfud yang layak untuk hadapi para kecoa yang atasnamakan Muslim, tebal di depan Pak Mahfud ya. Oke, ada Farika Misip pokoknya ya. Ada Idi Permana ya, setuju, pas paling melengkapi ya, ini sawah mantap begitu katanya. Oke, ada Naomi Wita, Sugeng siang Pade, amat beraktivitas, semoga sukses, tetap jaya, banyak penggemarnya, matur suwun. Oke, dari Siti Nur PRS, ini dah sah wakilnya Pak Mahfud, top aku yang harapkan nih ya. Belum masih ditimang-timang ya. Ada Bagaul, mantep jiwa pokoknya, Sif Riyad pasti dukung Jokowi Mahfud, yes. Oke, ada Samsul Bahar ya, revolusi mental yang merajut Pancasila, gagasan yang cerdas dari Bung Joko Widodo, presiden rakyat yang merajut Pancasila, bagian harapan besar segenap hidup rakyat Indonesia. Gagasan revolusi mental tepat saat ini yang mana generasi bangsa lagi bobrok ya, akibat perilaku para elit partai yang menghalalkan segala cara tanpa peduli ambruknya perolehan bangsa yang saling manuver politik busuk dengan segala argumen yang gak masuk akal jadi masuk akal. Sekalipun haram najis tetap dengan halalkan segala cara tanpa merujuk amanah negara dan UUD 45 Pancasila yang mewujudkan impian besar segenap rakyat hajat hidup rakyat Indonesia. Mantap dia berada sang revolusi mental Bung Jokowi untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia yang merajut Pancasila sebagai wujud pembangunan bangsa Indonesia seutuh Pancasila yang merajut segenap hajat hidup Indonesia tanpa batas dengan status sosial ya, demi kejayaan dan masa depan yang utuh dalam bingi Pancasila dan UUD 45 dan NKRI ya. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, ada Ahmad Ramla Jamin, lanjut dia berada Pak Jokowi baru 3 tahun sudah dipuji semua negara, Indonesia melaju pesat. Ada Tio Rendra, cucu Anies dulu tim sesnya Pak Ade, sekarang ketiak Gerindra. Pak Mahfud dulu tim sesnya Prabowo, sekarang wapresnya Pak Ade, mantap. Top Marco top ya kata Dendi PRT. Oke, ada Kuat Sumarsono, just setuju ya. Ada Supriyanto, semoga benar terjadi, saya sangat setuju ya. Ada Ryan Afan 18, saya sangat setuju banget bila Pak Jokowi menggandeng Bapak Mahfud MD, salam 2 periode. Dan ini berarti setuju banget Pak Jokowi Mahfud MD 2019-2024. Ada Amina Umar, saya setuju Pak Jokowi sama Mahfud MD, saya mendukung. Ada Heri Wiono, sangat setuju Pak Mahfud jadi wapresnya Pak Jokowi. Ada Haji Erwin, setuju SP ya. Gunawan Warsising adalah lawan dah, bila perlu sekelas Pak Mahfud untuk mengkanter berita miring dari lawan politiknya. Ferry Tanjung, saya sangat setuju Pak Jokowi berpasangan dengan Mahfud ya. Ada Trisandayani, yang namanya politik memang ya begitulah, sah-sah saja sih kalau Mahfud dipinang Pak Jokowi, meskipun Mahfud MD tim ses Prabowo, tapi kalau Pak Jokowi melamar dan lebih menjanjikan, why not, begitu katanya ya.
Ada Mourinho Bastian ya, kalau orang jujur harus dipasangkan dengan orang jujur. Prabowo nggak usah takut, Fadil juga bisa dijadikan wakilnya. Jadi Prabowo zongoskan satu paket. Kalau AHY nggak usah jadi wakilnya. Pak Jokowi nanti Pak Jokowi susah ya tiap hari suruh bilang saya prihatin. Berpasangan sama siapapun gak bakal menang ya 2019. Selamat pulkam Pak Jokowi, kata Endang Setiawati. Oh, katanya begitu. Ada Bu Riasa Ayos ya. Saya seruput kopi dulu sebelum komen. Laksanakan. Oke, ada Paul Rahmat malam Pak D. Ya, sip-sip generasi aspirasi sama Pak Jokowi Dodo. Semoga 2 periode Pak Mahfud MD jadi wakilnya Pak Jokowi. Cocok kok. Gak korupsi, sama-sama anti korupsi. Yes. Tony Prasetyo sangat codot ya. Sekali cawapres Pak D. Ada Ibu Umi. Kalau Pak Mahfud MD setuju juga. Kalau Pak sama Pak Ahok ya makin top aja. Yulianti MA. Ibu Umi betul setuju Ibu Umi. Ada MS Dahlan Ibu Umi. Tapi nanti kalau Pak Ahok ditakutnya digoyang lebih besar lagi. Soalnya rakyat kita masih ada jajah ya matanya yang gak bisa berkebaikan kejujuran. Mending nanti Pak Ahok dijadikan menteri kerja. Kalau Pak Jokowi dan Pak Mahfud kan semua bisa menerima. Ada Ibu Umi MS Dahlan betul ada gelas 17 ya. Sugeng dulu Pak D. Oke, sugeng beristirahat ngapunten Pak D. Wonten Pak D sindiron ya. Oke, RS nggih. Kalau kapan tang mriko begitu buka yang lain wonten selisih 1 jam upload nggih. Nggih wonten napa-napa nggih. Niku kan untuk Pak D RS untuk Pak D ya sendiri itu adalah untuk backup ya. Sebabnya dulu sering diserang ya, sehingga kalau satu akun itu di black atau ditutup ya, atau diserang bisa tutup ya. Masih ada yang lain gitu ceritanya gitu. Ada kalau tutup lah maka sareng sugeng sare bagi-bagi mawon ada program buatan meleh telet. Oke, terima kasih. Ada Harus TV setuju pol, ada Puri Rasa Ayos dan setuju menotok ya. Ada Harus TV Ayos sepena ya, ada Gagat Lukbat Jokowi pesan Mahmud habis 2 periode Jokowi disambung Mahfud Ahok begitu katanya. Oke. Ada Ikung Tian Mahfud MD cawapres jadi tambah rame nih, yang sering bilang-bilang TGP siap-siap nangis. Ada Berkah Jaya Prima cocok Mahfud MD jadi wakil Jokowi, ketua KPK Ahok siap lebih mantep lagi pas. Ada 087 aku juga setuju. Ada Berkah Jaya Prima cocok. Ada Lisa Maulana Yani. Assalamualaikum Mas Bro, selamat malam Ahmad Rehat. Ada Surgani Samade, mudah-mudahan Jokowi Mahfud MD mendapatkan ridho barakallah ya. Ada Paramex ya TGP RI 2. Ada Kamaludin Siregar, inilah politik apapun bisa terjadi lawan menjadi kawan dan kawan menjadi lawan. Mahfud MD ini adalah penjilat pengkhianat politik, kata Kamaludin Siregar. Endang rumah wapres Bapak Paloh atau Pak Ahok negara maju, katanya begitu. Ada David M ya. Mahfud kan anggota Gerindra, sudah tentu orang bener lah, minyak dan air tidak bisa bercampur. Kalau Mahfud itu baik, kenapa bisa cocok sama Gerindra? Mikir goblok, katanya begitu. Ada Masalah keluda peta ki opo yo sampai cerdas. Ada David M. Mahfud itu bisa apa? Ngapain jadi wapres gak pantas ya? Alfa David M terus lo lebih pantas gitu. Emang lo sama Profesor mah tinggi mana IQ-nya ya? Ada namaku Fajrianti. Alfa aja si David bangun tidur dia jadi nggak kenal siapa Mahfud atau pikun dia ya. Alfa aja namaku Fadrianti, kelihatannya nggak punya TV tuh, orang TV-nya on ya, dia rusak sampai nggak lihat Profesor Mahfud lawan Bagong FF. Oke, ada Umi Hani. David M. Mahfud bisa jujur, bisa menunjukkan kerja cerdas dan kerja keras, lagi hebatnya sama rendah hati walaupun nggak bisa nyinyir dan nggak bisa besar ambisi politikus tulen ya. Ada Nurdiasi sangat setuju. Ada Cokro Buwono tidak menyaksikan lagi kalau Pak Jokowi dan Pak Mahfud MD dan wapresnya paling cocok dan tidak dilakukan lagi yang lain. No, oke, thanks. Oke, terima kasih dan kita nikmati aja sebuah lagu untuk Anda ya. Semoga Anda terhibur ya. Lagu yang berjudul Bulan di Ranting Cemara. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
Sepenuh hati padamu, ku cinta dengan jiwa. Tak ingin jauh darimu, rindu takkan terkira. Gerimis melanda hati, terlalu ku mencintai. Tak rela melepasmu pergi, tak rela bila harus terjadi. Jarak memisahkan kita, ku takut kau tak setia. Curiga menguras jiwa. Ku ingin selalu bersama dengan orang yang ku cinta. Tak sanggup jauh terpisah, walaupun aku percaya jodoh takkan kemana. Bila Tuhan menakdirkan, pasti diberi jalan. Manapun kau berada, kau selalu ku cinta walau tak bersama. Jarak memisahkan kita, ku takut kau tak setia. Curiga menguras jiwa. Ku ingin selalu bersama dengan orang yang ku cinta. Tak sanggup jauh terpisah, walaupun aku percaya jodoh takkan kemana. Bila Tuhan menakdirkan, pasti diberi jalan. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta walau tak bersama. Memisahkan kita, ku takut kau tak setia. Curiga menguras jiwa. Ku ingin selalu bersama dengan orang yang ku cinta. Tak sanggup jauh terpisah, walaupun aku percaya jodoh takkan kemana. Bila Tuhan menakdirkan, pasti diberi jalan. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta walau tak bersama.